Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem penjualan di toko Mutmis. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu: yang pertama Anissa Hasna Gipari dengan NIM 112002880. Yang kedua Fadla Zahra Tahira dengan NIM 112000422. Yang ketiga, saya sendiri Tita Setiawati dengan NIM 1120062. Latar belakang perusahaan di Indonesia selalu berkembang dengan cepat mengikuti revolusi industri yang ada. Perusahaan melakukan penjualan untuk mendapatkan laba. Penjualan dibedakan menjadi dua cara, yaitu penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. Penjualan tunai adalah penjualan dengan membayar seluruh biaya pembayaran pada barang atau jasa yang diinginkan. Sedangkan penjualan secara kredit adalah penjualan dengan cara mencicil pembayaran biaya barang atau jasa tersebut. Penjualan kredit memiliki lebih banyak laba daripada penjualan tunai. Penjualan merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang kurang baik akan merugikan perusahaan karena dapat berimbas pada perolehan laba dan pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan. Setiap perusahaan memiliki sistem yang berbeda dalam melakukan usahanya. Secara umum, perusahaan harus memiliki sistem yang tepat dalam semua aspek yang dijalankannya. Sistem yang baik ini merupakan suatu kunci pengendalian. Pada perusahaan dagang, sering kita jumpai, tidak jarang yang masih menggunakan sistem penjualan secara manual, mulai dari pemesanan barang hingga pencatatan, bahkan sehingga menimbulkan kekeliruan pada saat dalam perhitungan jumlah harga. Dan terutama yang sering kita jumpai adalah perusahaan dagang yang baru saja merintis usahanya, karena belum mengenal sistem terkomputerisasi sehingga segala macam masih menggunakan sistem manual. Untuk itu, solusi dari permasalahan ini adalah memberi edukasi dan memperkenalkan lagi sistem terkomputerisasi kepada perusahaan dagang yang masih menggunakan sistem manual agar lebih maju untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, di sini ada ruang lingkup. Sistem informasi akuntansi penjualan sangat bermanfaat bagi perusahaan di mana dengan adanya sistem informasi akuntansi penjualan yang baik maka akan memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Sehubungan dengan itu, penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan oleh toko Mutmis mulai dari pembuatan order penjualan sampai dengan pencatatan transaksi penjualan, dan juga elemen-elemen yang terkandung dalam sistem akuntansi penjualan pada toko Mutmis. Pengertian sistem. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling terhubung satu sama lain, dan terpadu. Salah satu teori mengenai sistem secara umum pertama kali yaitu teori yang diuraikan oleh Kent Boulding, terutama menekankan perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Sistem sendiri adalah merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari dan mengevaluasi suatu bentuk permasalahan yang ada dengan cara mengumpulkan data yang akan dijadikan landasan atau dasar dalam pengembangan sistem. Konsep ini yang terkandung di dalam definisi tentang sistem adalah konsep sinergi. Konsep ini di dalam suatu sistem adalah output dari suatu organisasi dihadapkan lebih besar daripada output individual atau output masing-masing bagian. Selanjutnya, di sini ada UML atau Unified Modeling Language, yaitu secara umum UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Perkenalkan, nama saya Fadla Zahra Tahira dengan NIM 112000422. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam diagram dari UML, dibagi menjadi 3 antara lain. Yang pertama ada struktur diagram.
Dalam struktur diagram terdapat kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, komposit struktur diagram, package diagram, deployment diagram. Kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang dipakai untuk menampilkan kelas-kelas yang ada pada sebuah sistem yang akan digunakan. Lalu, komponen diagram digunakan untuk memperlihatkan sebuah organisasi serta keterikatan dan ketergantungan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Dan deployment diagram merupakan salah satu diagram pada UML yang menunjukkan hal fisik dari sistem yang dimodelkan saat sistem dieksekusi. Yang kedua ada behavior diagram. Di dalam behavior diagram terdapat use case diagram, activity diagram, dan state machine diagram. Use case diagram merupakan suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antar user. Dan activity diagram merupakan salah satu diagram UML yang dapat memodelkan apa saja yang terjadi pada sebuah sistem. Lalu yang ketiga ada interaction diagram. Yang pertama ada sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram, dan timing diagram. Sequence diagram merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan hubungan objek berdasarkan urutan waktu sequence. Dapat menjelaskan tahapan atau urutan yang harus dilakukan agar dapat menghasilkan sesuatu seperti use case diagram. Tinjauan perusahaan. Toko Mutmis merupakan sebuah usaha yang kegiatan utamanya melakukan penjualan kue. Pembeli biasanya datang secara langsung ke toko atau bisa melakukan pemesanan secara melalui via WhatsApp sesuai dengan yang diinginkan. Berikut ini merupakan pembahasan mengenai tinjauan perusahaan yang dilakukan pada toko Mutmis yang meliputi tinjauan kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 112040280. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses sistem berjalan. Toko Kue Mutmis adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan makanan kue. Dalam proses transaksinya masih manual. Yang pertama di sini ada proses pemesanan. Pelanggan yang datang langsung ke toko bisa memilih jenis kue yang akan dipesan atau bisa melakukan pemesanan secara melalui via WhatsApp. Selanjutnya, bagian penjualan mencatat pemesanan, mencatat lembar order, dan membuatkan nota. Yang kedua di sini ada proses produksi. Bagian produksi menerima lembar order dari bagian penjualan, dan untuk pengerjaannya bagian produksi akan langsung memproses pesanan jika sudah membayar DP atau melunasi pembayaran, baru diproses pembuatan pesanannya. Yang ketiga di sini ada proses pembayaran. Bagian penjualan membuat kwitansi sesuai dengan lembar order pesanan. Selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran secara cash. Dan untuk yang memesan via WhatsApp biasanya melakukan pembayaran secara transfer atau cash. Lalu yang keempat di sini ada proses pembuatan laporan. Pemilik toko menunggu konfirmasi nota dan kwitansi dari bagian penjualan, lalu pemilik melakukan rekapitulasi laporan pembelian harian. Selanjutnya di sini ada activity diagram. Activity diagram adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan concurrency. Adapun activity diagram sendiri memiliki simbol. Di sini ada simbol status awal yang dimana aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang selanjutnya di sini ada simbol aktivitas, yaitu yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Selanjutnya di sini ada simbol percabangan, yaitu di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Selanjutnya di sini ada simbol penggabungan, yaitu di mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Selanjutnya di sini ada simbol status akhir, yaitu yang dilakukan sistem sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Selanjutnya di sini ada swimman, yaitu memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Selanjutnya dimulai dari
Customer datang ke toko, lalu bagian penjualan memberikan menu makanan ke customer, lalu customer memilih dan memesan makanan, lalu bagian penjualan menerima dan mencatat pesanan, lalu bagian penjualan menyerahkan catatan ke bagian produksi. Bagian produksi menerima catatan, pemesanan, dan membuat pesanan. Bagian produksi memberikan makanan ke bagian penjualan, lalu bagian penjualan menerima makanan, membuat nota, menghitung total pembayaran. Selanjutnya, customer terima nota dan membayar total pembayaran. Selanjutnya, bagian penjualan menerima pembayaran dan sekaligus menyerahkan kue ke customer, lalu customer menerima pesanan kue dan selesai. Selanjutnya ada analisis. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam environment analysis, yaitu 1. Wawancara dengan narasumber atau 2. Kuesioner, 4. Mempelajari dokumen-dokumen yang terkait. Berikutnya ada use case diagram. Terdapat 2 aktor, yaitu bagian transaksi penjualan dan pemilih. Bagian transaksi penjualan dapat mengolah data barang, dapat mengolah data customer, mengolah akun, menerima pesanan, mengolah transaksi penjualan, mengolah jurnal, dan membuat laporan. Sedangkan pemilik hanya dapat membuat laporan saja. Selanjutnya di sini activity diagram usulan dimulai dari customer membuka aplikasi penjualan, lalu bagian sistem menampilkan menu login, lalu customer input username dan password, lalu bagian sistem memverifikasi gagal atau berhasil. Jika gagal, maka sistem menampilkan menu login, dan jika berhasil, maka sistem menampilkan halaman home. Selanjutnya, customer memilih menu penjualan, lalu sistem menampilkan menu penjualan, lalu customer menginput menu pesanan yang dipilih, lalu customer konfirmasi batalkan pesanan atau lanjut. Jika customer membatalkan pesanan, maka kembali ke menampilkan menu penjualan. Jika customer melanjutkan pemesanan, maka sistem menampilkan menu transaksi. Lalu customer melakukan pembayaran, lalu sistem memverifikasi status pembayaran sukses. Lalu selanjutnya bagian admin menerima pembayaran dan pesanan masuk, menyiapkan pesanan dan mengirim pesanan ke customer. Lalu customer menerima pesanan. Selanjutnya di sini ada entity relationship diagram. Di sini ada customer dengan field ID customer sebagai primary key, nama customer, alamat, telepon customer. Customer dapat melakukan beberapa transaksi penjualan. Transaksi penjualan terdapat file nomor transaksi sebagai primary key, tanggal transaksi, jumlah penjualan, dan total tipe. Transaksi penjualan dapat memiliki beberapa barang. Barang memiliki file code barang sebagai primary key, nama barang, jumlah barang, harga barang. Transaksi penjualan akan dibuatkan satu jurnal. Jurnal berisi file nomor transaksi sebagai frozen key, tanggal transaksi, dan jumlah transaksi. Satu jurnal akan melibatkan beberapa akun. Akun berisi file nomor akun sebagai primary key dan nama akun. Dan semuanya akan diakses oleh pengguna. Selanjutnya di sini ada logical record structure. Di sini ada tabel customer dengan field ID kas, nama kas, alamat, telepon kas. Lalu ada tabel transaksi penjualan dengan field nomor transaksi, tanggal transaksi, jumlah penjualan, dan total. Lalu ada tabel barang dengan field kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Lalu ada tabel pengguna dengan field user ID, nama, dan email. Lalu ada tabel jurnal dengan file non transaksi, tanggal transaksi, jumlah transaksi. Lalu ada tabel akun dengan file non akun dan nama akun. Satu customer dapat melakukan banyak transaksi penjualan.
dan banyak transaksi penjualan dapat dilakukan oleh satu customer. Satu transaksi penjualan memiliki banyak barang, dan banyak barang dimiliki oleh satu transaksi penjualan. Satu transaksi penjualan memiliki satu jurnal. Satu jurnal memiliki banyak akun. Dan satu transaksi penjualan dapat dilakukan oleh beberapa pengguna. Selanjutnya, spesifikasi file. Di sini ada data customer. Di bagian elemen data ada ID choose, akronimnya ID choose. Tipe datanya vachar, keterangannya primary key. Selanjutnya di sini ada customer, akronimnya nm choose. Tipe datanya vachar, panjangnya 20. Selanjutnya ada alamat, akronimnya alamat. Tipe datanya teks. Selanjutnya ada telepon customer, akronimnya telepon choose. Tipe datanya integer, panjangnya 13. Selanjutnya, spesifikasi file bagian akun. Di bagian elemen data, di sini ada nomor akun, akronimnya no akun, tipe datanya vachar, panjangnya 5, keterangannya primary key. Selanjutnya ada nama akun, akronimnya nm akun, tipe datanya vachar, panjangnya 25. Selanjutnya, spesifikasi file bagian barang. Di bagian elemen data ada kode barang, akronimnya KDBRG, tipe data vachar, panjangnya 5, keterangan primary key. Selanjutnya nama barang, akronimnya NMBRG, tipe datanya vachar, panjangnya 20. Selanjutnya jumlah barang, akronimnya jumlah BRG, tipe datanya integer, panjangnya 5. Selanjutnya harga barang, akronimnya harga BRG, tipe datanya double, panjangnya 10. Selanjutnya, spesifikasi file bagian transaksi penjualan. Di bagian elemen data ada nomor transaksi, akronimnya no transaksi, tipe datanya integer, keterangannya primary key. Selanjutnya, kode kasir, akronimnya kode KSR, tipe datanya vachar, panjangnya 5. Selanjutnya, tanggal transaksi, akronimnya TGL transaksi, tipe datanya data, tipe datanya date. Selanjutnya ada kode barang, akronimnya KDBRG, tipe datanya vachar, panjangnya 5. Selanjutnya jumlah penjualan, akronimnya jumlah penjualan, tipe datanya integer, panjangnya 10. Selanjutnya total tipe, akronimnya total tipe, tipe datanya double. Di sini selanjutnya ada spesifikasi file bagian jurnal. Di bagian data ada nomor transaksi, akronimnya no transaksi, tipe datanya integer, keterangannya origin key. Selanjutnya ada tanggal transaksi, akronimnya TGL transaksi, tipe datanya date. Selanjutnya jumlah transaksi, akronimnya jumlah transaksi, tipe datanya integer, panjangnya 10. Spesifikasi file yang selanjutnya yaitu pengguna. Di dalam elemen data ada user ID, akronimnya user ID, tipe datanya integer, panjangnya 10, keterangan primary key. Selanjutnya ada nama, akronimnya nama, tipe datanya string, panjangnya 5. Selanjutnya ada email, akronimnya email, tipe datanya string, panjangnya 20. Lalu berikutnya ada kelas diagram. Di sini kami memiliki 6 kelas. Yang pertama ada customer, transaksi penjualan, barang, pengguna, jurnal, dan akun. Yang pertama customer, berisi atribut alamat, ID choose, kode choose, nama choose dengan operation edit, hapus, tambah. Lalu yang kedua ada transaksi penjualan yang berisi atribut nomor transaksi, jumlah penjualan, tanggal transaksi dengan operation tambah. Lalu yang ketiga ada barang, berisi atribut harga barang, kode barang, nama barang dengan operation edit, hapus, tambah. Lalu yang keempat ada pengguna, berisi atribut user ID, nama, email dengan operation edit, hapus, tambah. Lalu yang kelima ada jurnal, berisi atribut jumlah penjualan, nomor transaksi, tanggal transaksi dengan operation cetak. Lalu yang keenam ada akun, berisi atribut nama akun, nomor akun dengan operation edit, hapus, tambah.
Satu customer bisa melakukan banyak transaksi penjualan. Satu transaksi penjualan memiliki banyak barang. Satu transaksi penjualan dibuatkan satu jurnal. Satu jurnal membutuhkan banyak akun. Satu pengguna dapat menginput banyak transaksi penjualan. Satu pengguna dapat menginput banyak customer. Satu pengguna dapat menginput banyak akun. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram ada dua, satu barang, dua penjualan. Bagian pengguna akan membuat form barang yang terdiri dari beberapa entitas seperti nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Lalu bisa disimpan atau dibatalkan, dan si pengguna pun bisa melakukan kembali, edit, dan hapus. Selanjutnya, sequence yang kedua yaitu penjualan. Bagian pengguna akan membuat form transaksi penjualan dengan entitas nomor transaksi, kode kasir, tanggal transaksi, dan jumlah penjualan. Setelah itu, bisa disimpan atau dibatalkan jika ingin melanjutkan simpan, dan akan masuk ke kontrol barang, yaitu dengan nama barang. Selanjutnya, komponen diagram terdapat sistem informasi penjualan, berisi database, PHP, Laravel, dan web browser. Database yang digunakan adalah MySQL database, dan web browser yang digunakan adalah Web OS Windows 10. Lalu berikutnya deployment diagram. Di sini kami menggunakan database dengan server MySQL dengan nama penjualan toko Mutmis. Kemudian di sini mainnya ada web PHP dengan device program penjualan toko kue Mutmis. Selanjutnya ada bentuk testing. Di sini ada skenario pengujian, tes hasil yang diharapkan. Skenario pengujian mengisi form login dengan username dan password yang benar. Teksnya kita menerima akses login kemudian masuk ke yang diharapkan valid. Skenario pengujiannya menambah, mengedit, hapus data pada form barang. Sistem akan menerima dan akan menampilkan tabel barang. Kemudian data barang akan bertambah. Kita menerima data barang, kemudian data customer yang diedit akan berubah. Kita menerima data akan menampilkan, tapi ingin menghapus data. Yang diharapkan valid. Skenario pengujiannya, menu transaksi data, penjualan tombol tambah. Case-nya akan menerima dan akan menampilkan tabel penjualan. Kemudian data penjualan akan bertambah. Yang diharapkan valid. Berikut tampilan halaman login toko kue Mutmis Bogor. Yang pertama di sini masukkan alamat emailnya yaitu admin@gmail.com. Lalu masukkan passwordnya yaitu password. Kemudian login. Setelah itu di sini ada tampilan menu. Yang pertama di sini ada beranda. Ini ada data master dengan menu pengguna. Ini ada data pengguna dengan user ID, nama, email, roles atau akses. Dan di sini ada aksi untuk edit akses atau hapus. Lalu di sini bisa kita tambahkan user baru dengan nama dan di sini kita pilih roles-nya yaitu user. Kemudian klik simpan.
maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Di menu barang di sini ada data barang dengan kode barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan aksi untuk edit atau hapus. Ini kita coba untuk edit. Ubah nama barangnya menjadi roti coklat dengan jumlah barang sebanyak 35 dan harga barangnya sebesar Rp8.000. Kemudian klik update. Maka tampilan akan menjadi seperti ini. Lalu di sini ada menu customer dengan data customer. Ini ada ID customer, nama customer, alamat, telepon customer, dan titik. Ini tampilan tambah data customer. Ini kita akan memasukkan customer baru dengan ID C0. Klik simpan. Selanjutnya, di sini yang terakhir ada menu akun. Di menu akun di sini tersedia data akun, dan di sini ada kode akun, nama akun, serta aksi. Kemudian di menu transaksi di sini ada transaksi penjualan. Di sini ada data penjualan, nomor penjualan, tanggal penjualan, jumlah penjualan. Kemudian di sini ada tombol untuk tambah barang. Ini untuk nomor penjualannya. Ini ada tanggal penjualan, jumlah penjualan customer, dan juga barang. Kemudian untuk menu laporan di sini ada laporan jurnal. Ini ada periode jurnal, tanggal awal dan tanggal akhir. Sama di sini kita pilih periode laporannya itu semua. Lalu untuk tanggal awalnya kita pilih tanggal 1 Mei dan tanggal akhirnya ini yaitu tanggal 31. Dan kita cetak. Dan hasilnya di sini muncul dokumen laporan jurnal toko kue Muti. Seperti ini. Demikian kami akhiri presentasi proyek mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.